Mohon ditunggu dulu. Kenapa? Oh, ini sudah ada masalah. Kita belum masuk dalam tengok ini. Tengok tidak itu orang Jawa. Kalau tak suruh ke sini dulu. Dengar ya. Kamu Yang mana dulu? TSP dulu masa serah masa. Belum ada kita kerjakan fisik dulu. Oh. Mana? Kosong itu. Tapi sepeda bilang kita. Oh yang dulu itu ya? Itu kesepakatan dalam kulit tidak itu. Ada kewajibannya. Jadi kalau masalah kesehatan mungkin setelah program fisik selesai. Hey. Halo, Assalamualaikum. Oh. Halo, Bos. Udah ikut Zoom meeting kita aja? Oh, oke, Bos. Siapa suruh ikut gitu? Teman-teman itu juga. Oke, makasih, Bos. Assalamualaikum. Iya. Kemana? Oh, ya nggak apa-apa. Itu siapa nanti di? Mulai aja? Ya. Hah? Gimana? Mana anak kita? Tio kita? Saya ini yang mana? Sini. Oh ini kan? Iya. Mungkin bisa kita mulai, teman-teman. Mas Dedi, Pak Tio. Silakan Mas Dedi, silakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam mengikuti Zoom meeting kita, meeting untuk pertemuan tim geospasial. Adapun pagi ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas. Di antaranya yaitu pembahasan untuk akses username baik untuk pengguna maupun administrator untuk aplikasi kita. Kemudian yang kedua adalah untuk inventarisir data-data yang akan kita sajikan di Geoportal. Kemudian yang ketiga itu kemarin ada hal-hal yang tidak perlu, diantaranya yaitu pembuatan peta tematik untuk di aplikasi Geoportal.
semoga kita dalam keadaan sehat selalu di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Segala protokol tetap kita jalankan, dan tanpa disadari bahwa kegiatan kita ini pun ada andilnya dalam COVID ini, di mana kemarin sudah di-share terkait prototipe untuk tampilan kasus COVID di Kota Mataram, walaupun datanya belum update. Dan dengan pertemuan ini mungkin kita bisa melakukan kustomisasi dan update data oleh tim yang di sini dengan bantuan dari teman-teman Dasmap terkait dengan ahli teknologinya, transfer of knowledge-nya. Mungkin itu beberapa sedikit pengantar. Terkait yang agenda pertama, yaitu untuk penetapan username untuk pengguna dan administrator. Seperti mungkin nanti Mas Dedi akan memberikan gambaran kepada kita terkait hal tersebut. Namun mungkin dari apa yang kita dapat selama ini, Mas Dedi, mungkin kondisi kita di Mataram kan kita ada pengampu geoportal di sini, kita ya tim di sini, Bapeda sama Kominfo. Di samping itu Kota Mataram juga ada OPD. Nah, itu nanti aksesnya bagaimana nanti? Apakah mereka bisa diberi akses untuk mengupload data, kemudian mengupdate data di sektor mereka masing-masing. Kemudian nanti tiap OPD itu memungkinkan untuk berbagi pakai data-data yang ada di geoportal, sejauh mana otoritas mereka upload downloadnya, kemudian view-nya juga. Kemudian untuk data-data yang akan kita tampilkan juga mana-mana yang akan kita open ke publik, kemudian mana-mana yang kita upload di sistem tapi terbatas, mungkin kalangan internal saja, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, untuk peta tematik, nanti akan pengklasifikasian peta-peta tematik nanti di aplikasi itu nanti seperti apa? Apakah per kategori, apakah per sektor, atau bagaimana nanti? Mungkin ada gambaran nanti dari Mas Dedi dan teman-teman yang lain masukan. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Mungkin untuk menyingkat waktu, mungkin akan ada penjelasan dari Mas Dedi, tim Dasmap, mengenai agenda kita hari ini. Terima kasih, mungkin saya serahkan ke Mas Dedi dan tim mungkin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran Pak di sana? Udah jelas belum? Jelas Mas, jelas. Oh, sudah jelas. Baik. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita kembali berkumpul pertemuan kita dengan tim Bapeda Kota Mataram serta teman-teman yang terlibat di kegiatan Geoportal Mataram. Di sini sebelumnya saya sampaikan bahwa di sini saya ditemani teman-teman Dasmap, ada Mas Pras, ada Mas Malik, ada beberapa lagi mau masuk cuman lagi belum bisa.
Sebelumnya, sebelum saya memaparkan, kira-kira ini saya ada waktu berapa menit ya Pak buat menyampaikan? 15 sampai 20 menit mungkin Pak. Oh, 15 sampai 20 menit. Baik, kalau gitu. Cukup ya? Cukup 20 menit paling Pak. Iya. Percepat. Nanti kan ada sesi tanya jawab, bisa diperdalam. Baik, kalau gitu saya izin share bahan ya Pak ya. Silakan Mas. Oh, ini masih di disable nih Pak, nggak bisa share sama hostnya. Dia mau share screen. Oke, sudah bisa. Kok aja. Maaf. Lekan tuh bau. Oke. Iya. Ambil belakang lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, di sini kita tahu bahwa sistem informasi Geoportal Mataram, saya belum tahu nih nama sistem informasi yang Geoportal Mataram ini mau dinamain apa, saya belum tahu. Apa udah punya nama sendiri atau masih Geoportal Kota Mataram? Ya, udah ada nama belum Pak Yadi? Belum secara tersurat belum sih, tapi nanti mungkin kita bahas kalian. Oh iya. Penamaan. Kalau gitu saya anggap aja Geoportal Mataram ya. Iya. Mungkin ini juga perlu laporan ke pimpinan juga kalau kita mau bikin nama yang resmi. Gitu. Oke, baik. Geoportal Mataram ini punya tujuan kira-kira ada 3 hal yang paling penting. Pertama, menjadi basis data informasi geospasial Mataram yang sesuai standar kebijakan atau standar satu peta. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, di nasional mungkin sudah populer ya kebijakan satu peta, dan sekarang juga sudah diikuti beberapa wilayah kabupaten kota, termasuk juga provinsi. Jadi level provinsi sudah bikin, level kabupaten kota beberapa juga sudah mulai bikin. Kalau di Jakarta itu ada namanya Jakarta 1. Nah, selain itu fungsinya apa? Fungsinya menjadikan informasi geospasial tematik. Jadi ingin membuat peta-peta tematik yang nantinya bisa diakses secara internal maupun publik. Serta menjadi penunjang pengambilan kebijakan perencanaan yang terintegrasi. Artinya teman-teman dari dinas tidak hanya untuk Bapeda Mataram, tapi juga dinas-dinas lainnya yang di dalam Kota Mataram, itu harapannya bisa ikut partisipasi dalam perencanaan gitu. Jadi pengennya nih kayak yang namanya geoportal sih di mana-mana memang menjadi pusat datanya geospasial seperti di level pemerintahan tertentu. Ya, sasarannya aplikasinya mudah dipakai, terus ada user kayak gitu. Terus kalau di sini ada fitur overlay-nya, itu ada fitur overlay. Jadi misalnya ada sawah gitu, SAP sawah, terus tiba-tiba pemerintah Bapeda Mataram pengen membangun izin lokasi gitu ya, izin lokasi untuk perumahan misalnya, di select nanti atau dimasukkan save file lokasinya, nanti bisa analisis overlay. Jadi berapa sih luas sawah yang kemakan gitu. Terus dia nanti kalau di dalam sawahnya itu ada atributnya, misalnya ada atribut LP2B, maka nanti ketahuan, oh ini masuk ke dalam LP2B nih, nggak bisa. Seperti itu. Nah, jadi harapannya nanti ada standarisasi, ada user manual, ada kamus data yang bisa digunakan sama pemerintah Mataram. Nah, sebenarnya membangun geoportal itu sebenarnya pada dasarnya membangun kebijakan satu peta. Nah, pembangunan aplikasi geoportalnya kebetulan sudah
laksanakan sekarang ya dengan teman-teman. Nah, manajemen basis datanya sebenarnya juga sudah, cuman masalahnya adalah belum disusun manajemennya. Tapi toolsnya sudah ada. Terus peningkatan SDM, SOP, lalu kebijakan satu peta. Kira-kira seperti itu standarnya. Nah, kalau dari arsitektur program, boleh saya sampaikan kira-kira seperti ini. Jadi ada public, ada juga nanti dari sistem admin. Sistem adminnya teman-teman dari Bapeda Mataram. Tapi nanti ini bisa kita pisah-pisah lagi. Nah, nanti input-input data spasial, membuat layer peta, membuat service map, membuat hak akses itu diatur oleh teman-teman admin gitu. Jadi harapannya kalau aplikasi ini mau terus dipakai sampai 10 tahun ke depan, itu mungkin saja asal manajemen dari teman-teman itu bisa baik. Nah, sementara untuk pengguna itu sebenarnya publik itu bisa masyarakat umum, tapi bisa juga nanti publik tapi dikasih hak akses. Dia fungsinya apa sih? Pengguna ini fungsinya untuk melihat peta, misalkan dinas kesehatan membutuhkan informasi peta apa, tinggal langsung lihat dari Geoportal Mataram sudah dapat gitu. Terus dari dinas lain juga dapat. Termasuk juga kalau ada koordinasi antar provinsi, naik level ke provinsi dan nasional itu bisa langsung sharing data gitu. Jadi bisa langsung sharing data. Misalkan kayak kejadian gempa kemarin kita survei terus langsung dikontrol langsung oleh BNPB gitu. Itu bisa-bisa saja sebenarnya. Karena apa yang dibangun di nasional sebenarnya sama yang kita bangun ini sudah sama gitu. Nah, sebelum masuk ke hal hak akses nih Pak Yadi dan Pak Yostar, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan apa sih manfaatnya gitu ya, basis data, apa sih manfaatnya kira-kira? Atau jangan-jangan aplikasi ini hanya iseng-iseng nggak ada manfaatnya gitu. Nah, sekarang saya pengen kasih gambaran bahwa zaman dulu mungkin orang buat data itu pakai kertas ya Pak. Pakai kertas, pakai gambar di dalam print gitu dari zamannya Nabi Musa mungkin udah membuat tulisan dari zaman Firaun gitu ya, tulisan-tulisan sampai sekarang juga masih populer tulisan. Lalu tulisan-tulisan itu kan tidak mungkin rapih nih Pak. Kalau mencari lama, kalau diikat satu bundel makanya dia butuh rak dokumen hard. Nah, untuk saat ini memang sudah cukup canggih. Ada namanya komputer atau laptop, teman-teman bisa nyimpan di sana lah. Laptop, data-data semua bisa di dalam komputer. Jadi rata-rata di kita gitu ya, di Indonesia terutama, itu udah sampai sini nih, sampai penyimpanan komputer. Rata-rata pemanfaatan oleh masyarakat. Tapi ada masalahnya ada kekurangannya. Nah, kekurangannya kalau datanya di komputer itu banyak gitu ya, filenya banyak, itu gimana cara nyarinya gitu. Gimana cara nyarinya. Nah, termasuk data itu kan ada Excel, ada dokumen, ada foto, formatnya ada banyak gitu ya, semua sudah bisa tersimpan di dalam sana. Nah, sekarang pertanyaannya gitu ya, misalnya saya nanya ke teman-teman, di mana sih peta fasilitas pendidikan tahun 2012 dan terbaru? Misalnya Mataram, nyari di mana petanya? Oh, petanya keluar adalah macam-macam. Oh, cari dulu di dokumen A, di dokumen B, di dokumen C, atau di komputer A, di komputer B, gitu. Jadi di komputer teman-teman terpisah-pisah gitu. Akhirnya teman-teman bingung, mana sih yang paling update, mana sih yang terbaru, tabatan gitu, udah tidak lagi. Nah, ini jadi masalah juga buat teman-teman. Nah, saat ini dengan perkembangan teknologi, itu semua sudah ke arah industri 4.0. Apa sih industri 4.0? Ya, dia mengembangkan sebuah basis data sebenarnya. Sebuah basis data terpusat yang tersimpan di dalam server. Gitu, sehingga teman-teman kalau punya data spasial gitu nanti tersimpan di dalam server
disimpan dalam database lalu dimunculkan di dalam geoportal seperti itu. Jadi prosesnya kira-kira seperti ini. Nah, harapannya teman-teman membangun basis data geospasial Kota Mataram itu seperti ini. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mencari data, fasilitas yang terbaru, sudah tinggal geoportal Mataram, sudah dapat semuanya. Seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Kenapa sih butuh basis data atau database seperti itu? Karena seperti ini, kalau data spasial kan dia tersimpannya di dalam desktop, kita harus buka. Tapi kalau sudah basis data spasial, sudah aplikasi, dia langsung ke aplikasi, gitu, langsung muncul di apps. Keterangannya apa, fotonya apa. Nah itu lebih memudahkan sehingga teman-teman bisa buka di mana saja, kapan saja, pakai server, tanpa perlu tukar hard disk, tukar flash disk, tukar komputer, kayak gitu. Nah ini contohnya di Dinas KLHK, dia data-data kehutanan semua komplit ya, komplit terkumpul se-Indonesia di sana. Terus apalagi sih tools-tools basis data, termasuk Google Earth juga termasuk bagian dari basis data. Nah, sekarang pertanyaannya data factory itu apa sih? Nah, data factory itu ternyata kalau kita mungkin kenalnya SHP doang ya Pak di Indonesia, kebanyakan gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cuma SHP, ada banyak sekali ini format-formatnya. Nah, sebenarnya format-format ini sudah bisa masuk ke dalam aplikasi yang kita bangun sebenarnya. Gitu. Tapi karena di Indonesia populernya sama si Esri atau Shapefile, maka ya kita mungkin menggunakan standarnya dari Shapefile tersebut gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya file GDB, geodatabase yang biasa Esri? Nah, ini banyak terjadi nih Pak di seluruh pemerintah Indonesia. File geodatabase yang Esri bangun itu khusus untuk Esri sebenarnya. Gitu. Itu strategi penjualannya Esri. Teman-teman akan kesulitan ketika itu menjadi standar. Makanya standar paling sederhana bisa pakai data SAP atau GeoJSON kalau sekarang sudah berkembang. Terus data raster juga ada banyak sekali formatnya, tapi yang kita terkenal mungkin PNG atau TIFF seperti itu. Nah ini tipe-tipe data. Sebenarnya dari semua data sederhana sih Pak. Data cuma titik, garis, poligon, area, sama raster. Udah itu aja, nggak akan berubah-berubah lagi. Jenisnya cuma itu, cuman formatnya aja yang berubah. Nah format yang berubah tadi itu karena pengaruh dari software orang yang membangun. Di rata-rata memang di luar negeri karena pengembang banyaknya di luar negeri. Jadi format software A formatnya A, format B formatnya B. Tapi kalau yang vektor yang sudah menjadi standar dunia itu Shapefile. Nah, data spasial yang Bapak Ibu punya nih di Mataram semuanya dari Dinas A sampai Dinas B itu kalau ngomongin basis data itu tersimpan di dalam table-table database. Nah, termasuk RDBMS. Orang kenalnya RDBMS, gitu, Relational Database Management System. Nah, database ini banyak sekali yang terkenal gitu. Ada yang berbayar, ada juga yang tidak bayar. Ada Oracle, SQL Server, seperti itu. Nah, pemerintahan yang biasanya di pusat, pemerintah pusat, atau pemerintah yang anggarannya besar, biasanya pakainya Oracle sama SQL Server. Dan lain. Sedangkan yang kita bangun adalah PostgreSQL. Kenapa kita bangun pakai PostgreSQL? Karena itu free gitu, tidak berbayar. Terus bagaimana, apa bedanya? Menurut hemat kami yang biasa pengembang itu sebenarnya nggak ada perbedaannya Pak. Perbedaannya ya cuman Oracle SQL Server karena berbayar, jadi kesannya mahal, kesannya bagus seperti itu. Tapi sebenarnya dalam sisi itu bedanya nggak ada, hampir nggak ada gitu. Ya paling kalau mungkin ada, paling bedanya 95% lah. 5% yang berbeda. Nah, nanti database itu munculnya seperti ini. Mungkin kalau Bapak Ibu yang kenal programmer, ya, atau anak IT gitu, mungkin akan tahu bahwa data spasial itu bentuknya juga sama seperti database, bentuknya table-tabular begini. Cuman karena ada extension namanya extension JS, kalau di PostgreSQL namanya PostGIS, kalau di Oracle namanya Oracle Spasial gitu, sehingga dia bentuknya kayak gini. Jadi kalau teman-teman paham backend, misalnya mau main di backend, teman-teman tinggal buka aja table relationalnya, nanti ketahuan, oh ini datanya di sini. Kayak gitu.
Nah, inilah yang menjadi dasar query di aplikasi. Nah, selanjutnya, ketika semua data akan terkumpul di Geoportal Mataram, maka itu bisa dikatakan sebagai big data sebenarnya. Jadi kalau data terkumpul, big data sudah pasti terjadi di Mataram, dan teman-teman di Mataram sudah bisa membangun namanya smart city. Sebenarnya sudah bagian dari smart city. Kalau data-datanya sudah terkumpul, itu bisa dikatakan smart city. Apalagi dengan adanya mobile phone yang terintegrasi, sebenarnya itu sudah smart city. Kenapa saya bilang smart city? Karena yang namanya smart city itu kan pengaduan-pengaduan ya. Misalkan kayak di Jakarta ada banjir, terus masyarakat mengadu, oh di sini ada banjir, langsung muncul di peta, oh bagaimana penanganannya. Itu kan bagian dari smart city, kebijakan-kebijakan. Nah, Geoportal itu sebenarnya aplikasinya sudah sampai ke sana gitu, sudah cukup bagus ya. Nah, selain big data, ada juga yang terkenal namanya Internet of Things. Saya sedikit jelasin bahwa pada dasarnya seperti ini konsepnya ya. Konsepnya seperti ini, yang sebelah kiri ini ada basis data. Jadi teman-teman nanti membangun data, membuat standar data dasar, data tematik. Bahkan kalau teman-teman sudah melakukan supervisi ke BIG, itu sudah pasti datanya terkoreksi, sudah pasti datanya ke clearing oleh BIG. Yang waktu tahun berapa tuh ya, 2018 atau 2017 gitu ya, teman-teman ke BIG dan sudah di clearing sama BIG, itu sebenarnya datanya sudah standar nasional dan itu sudah pakai dan bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah gitu. Dan itu kalau dipublish itu bagus sekali sebenarnya. Seperti itu. Jadi data-data yang terpublish di Geoportal Mataram bagusnya yang sudah clearing, yang terpublish ya menjadi sebuah map. Tapi kalau untuk tersimpan saja walaupun dia belum bersih atau belum clearing, itu nggak apa-apa sebenarnya. Itu nanti diatur oleh hak akses teman-teman. Nah, nanti data-data yang sudah ke-clearing menjadi JS service atau map service, jadi bisa sharing, dan akhirnya bisa ditampilkan di dalam web, di aplikasi, seperti itu. Dan ini, di dalam aplikasi ini, kita bisa bermain Internet of Things. Misalkan saya contohin, misalkan kayak yang terjadi di Papua. Di Papua itu orang kalau mau bangun, mau bikin usaha kebun sawit gitu ya, area kebun sawit, mereka survei pakai GPS gitu ya, mereka survei pakai GPS, ini nih lokasi-lokasinya gitu. Terus mereka mencoba memplotkan gitu, menggambarkan dari koordinat-koordinat tadi menjadi sebuah data SAP lah taruhlah ya. Oh ini data SAP, kita mau bikin usaha di sini gitu. Terus sama mereka dimasukkan ke dalam aplikasi e-perizinan. Kebetulan e-perizinannya berbasis spasial. Dimasukkan e-perizinan, lalu dianalisis langsung secara overlay gitu ya. Ketahuan, oh di sana ada apa aja sih secara pola ruang di sana. Apakah benar peruntukannya untuk usaha perkebunan atau bukan gitu. Ternyata masuk lindung nggak? Kalau masuk lindung nanti yang kawasan lindungnya sama mereka tidak dipotong, tidak menjadi kawasan yang diizinkan. Nanti keluar di analisis spasial jadilah lokasi A cocok untuk izin perkebunan si perusahaan A. Terus baru dia masuk integrasi sama OSS. Integrasi sama OSS, udah dia bisa izin sama enggak. Nah, sebenarnya OSS yang dibangun di BKPM yang sekarang sebenarnya sudah berbasis spasial. Cuman masih ada masalah. Masalahnya apa? Analisisnya masih berbentuk titik, bukan area gitu. Nah, ini lagi dikerjakan sama beberapa teman di sana. Lanjutnya, jadi kira-kira seperti ya, itu tadi untuk perizinan. Jadi pengembangannya banyak, bisa nanti untuk kewaspadaan bencana atau apa, itu tergantung kita maunya. Nah, selanjutnya intinya kalau kita bicara peraturan ya, peraturan nomor 39 tahun 2019 itu ada yang namanya wali data. Ada yang namanya wali data, ada yang namanya produsen data. Produsen data siapa sih? Produsen data adalah dinas-dinas ataupun instansi yang menghasilkan data. Yang dia setiap tahunnya atau tiap bulan atau rutinitas dia menghasilkan sebuah data spasial tentunya. Nah, data spasial ini kan perlu dikontrol.
dia melakukan controlling data, juga melakukan evaluasi data. Misalnya contoh kalau di pemerintahan yang memproduksi data mungkin kayak Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan ya, dia memproduksi data setiap tahun. Tapi nggak tahu kalau terus Dinas Pertanian pasti kalau di Mataram karena ada sawahnya gitu ya. Itu contoh. Atau mungkin juga Dinas Pendidikan, dia punya titik-titik fasilitas pendidikan dan dia memetakan setiap tahunnya mana wilayah-wilayah yang lokasinya belum mendapatkan fasilitas pendidikan, itu bisa-bisa aja. Terus ada juga namanya wali data. Siapa wali data? Wali data yang mengumpulkan dan menjamin kualitas. Nah, nanti dijaga nih kualitasnya, atau bahasa geospasialnya itu sebenarnya clearing. Siapa yang membersihkan datanya, yang bertanggung jawab nanti. Nah, ini semua memerlukan metadata. Metadata itu keterangan ini data A, ini data misalnya data jaringan jalan tahun 2018 milik Bapeda. Nah, itu harus ada keterangannya, dia dibangun berdasarkan apa datanya, sudah dikoreksi belum. Kalau sudah dikoreksi disampaikan di dalam datanya sini sudah dikoreksi oleh BIG misalkan pada tahun sekian, tanggal sekian, dan sudah mendapatkan persetujuan dan bisa dipakai untuk analisis ADTR atau RT/RW misalnya kayak gitu. Nah, keterangan kayak gitu sebenarnya sederhana dan kesannya kayak nggak terlalu penting, tapi itu sangat memperkaya data spasial walaupun hanya kecil sebentuk kayak garis atau titik, tapi itu sangat berharga gitu buat pemerintah. Dia menjadi sebuah yang data yang bisa benar-benar bisa dianalisis dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Itu kenapa pentingnya metadata. Begitu juga standar data supaya nanti bisa dilakukan berulang dan tidak berantakan. Nah, standarisasi data biasanya ada formatnya tipe apa, metadatanya apa, struktur datanya apa, ini standar. Dan nanti bentuknya akan menjadi seperti ini kira-kira kalau ditulis di dalam dokumen kamus data, nanti bentuknya akan seperti ini. Oh, ini jenisnya apa. Sehingga teman-teman walaupun bukan orang ahli pemetaan atau bukan ahli IT juga tahu, oh ini data ini, atributnya ini, fungsinya buat ini. Nah, itu kalau sudah tersusun rapi di Mataram gitu, itu bagus sekali. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini contoh tampilan, nanti harapannya nih, ini belum terjadi nih di Mataram nih, tematik seperti ini, karena kita pengen meng-clearkan dulu tematik apa sih yang dibangun, nanti harapannya pengen dibuat kayak begini, keterangan kayak gini, ada landing page-nya di aplikasi, jadilah sebuah aplikasi yang bisa bertematik ya, bertema-tema. Nah, ini contoh tampilan peta yang sudah kita bangun, misalnya kalau ada kelurahan ada namanya seperti ini. Terus kalau nanti analisis spasial kira-kira seperti ini, nanti keluar PDF-nya laporannya. Tapi analisis spasial ini hanya bisa dilaksanakan kalau hak aksesnya sudah ada. Fungsi-fungsinya udah ada. Terus kita juga di aplikasi ini, kelebihan aplikasi kita nih Pak sebenarnya, kalau developer aplikasi itu nggak semuanya bisa sampai kayak gini nih Pak. Ini saya ambil nih Pak, ini saya ambil service map dari Inaris BNPB. BNPB dimasukkan, diklik, terus nanti pilih service map-nya apa. Oh ternyata saya dapat nih di Mataram nih. Ada 2 titik nih, kelihatan nggak? Kecil. Nah, di sini ada titik. Ternyata ini adalah titik rumah sakit rujukan yang ada di Kota Mataram. Ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari BNPB. Jadi kan sederhana ya, kita tanpa harus cari koordinatnya di mana, titiknya di mana, kita langsung dapat nih. Gitu. Itulah enaknya aplikasi ini yang sudah bisa terintegrasi dengan service map. Gitu. Dan ini semua data dari misalnya dari kehutanan kalau Bapak Ibu mau ambil bisa. Kalau dari pertanian atau ATR ada LP2B-nya, kita ambil LP2B-nya, kita bisa kita integrasikan, dan itu sifatnya langsung skala nasional sebenarnya, se-Indonesia. Jadi ini peta yang muncul ini sebenarnya nggak se-Mataram doang, tapi se-Indonesia. Nah, yang perlu dilakukan sekarang ini menurut saya yang harus cepat itu kapan peta mau diupload ke Bapak Ibu harus menyusun segera. Nah, selanjutnya bagaimana sih keadaan simpul jaringan? Nah, aplikasi ini kalau kita ngomongin peraturan Pak ya, itu sebenarnya sudah masuk, sudah bisa dijadikan sebagai simpul jaringan daerah.
Nah, ini statusnya di bulan Oktober tahun 2018, statusnya seperti ini, Pak. Udah ada beberapa pemerintah daerah yang sudah punya, gitu. Dan dia kalau mendaftar, nanti tinggal daftar di BIG, kalau nggak salah di BIG gitu, Pak ya. Sebagai ininya, nanti gabung. Jadi Bapak, Ibu nanti gabung sama geoportal lainnya yang ada di Indonesia, gitu. Tapi kalau bisa menurut saya sudah siap dulu datanya, standarisasinya. Jadi nanti ketika gabung sudah bisa di-launching dan dipamerkan ke seluruh yang ada di Indonesia. Ini di Indonesia keadaannya seperti ini. Balik ya, Bro. Di mana nih? Di Deklat. Oh, Nah, Dia- ini saya tahu sih Pak, masalahnya kenapa banyak juga yang belum punya gitu. Karena kalau di BIG rata-rata menyarankannya pakai S3 gitu. Nah, S3 itu harganya cukup mahal ya, $1 gitu, sekitar 16 miliar kalau paketnya full gitu. Tapi kalau yang murahan bisa sampai 2M, 3M. Ini kendalanya, makanya saya dengan teman-teman Dasmap itu ngebangun geoportal sebenarnya buat bantu pemerintah daerah. Nah, selanjutnya, simpul jaringan itu kira-kira konsepnya seperti ini, Pak. Nah, ini sebenarnya nggak cuma Kementerian Kehutanan ya, Pak. Ada juga kalau pemerintahan kabupaten kota nih, nanti bukan Kementerian Kehutanan, tapi dia Kementerian Kemendagri, Pak ya? Dagri. Iya, Kemendagri juga sudah punya gitu portalnya. Jadi nanti teman-teman gabung dengan Kemendagri, terus dengan provinsi dan kabupaten kota lainnya yang ada di Indonesia. Kayak gitu. Nah, gimana tentang user? Tentang user. Tadi saya dengar ada OPD, Pak ya? iya betul Pak. OPD singkatannya, maaf, saya udah lama. Dinas. Dinas Organisasi ya? daerah. Benar begini ya kira-kira ya bentuknya ya? Ya, kalau Lebih yang lah. dinas-dinas. Dulu tuh dinas-dinas. Dulu SKPD, sekarang OPD. Oh iya, iya. Betul, Pak. Iya, ya. Jadi kira-kira beginilah. Ini kan pusat data informasi geospasial Kota Mataram yang kita sedang kembangkan di sini. Iya. Kita baru bangun infrastrukturnya nih Pak, manajemennya belum. Kalau manajemennya sudah, datanya sudah terkumpul, nah itu nanti bagus sekali. Masyarakat bisa melihat, tentunya ini nanti kita atur mau pakai hak akses atau enggak, masyarakat itu bisa kita atur, atau ada yang publik, benar-benar publik tanpa perlu dirahasiakan, itu bisa. Nanti juga bisa pengguna ini bisa melihat dan bisa ngedownload. Siapa sih yang bisa melihat dan download gitu? Ya tentunya dari OPD tertentu. Tapi sebelum masuk menjadi geoportal Mataram pusat data itu harus wajib sih menurut saya nih harus ada unit clearing atau penanggung jawab dari geoportal Mataram ini. Saya nggak tahu nih penanggung jawabnya apakah Bapeda ataukah Diskominfo ya kalau nggak salah. Atau dua-duanya bertanggung jawab, yang satu bertanggung jawab terhadap infrastruktur, yang satu bertanggung jawab terhadap manajemen data spasialnya. Nah nanti harapannya kalau misalnya ini, nanti hak akses diberikan kepada dinas-dinas, jadi dinas-dinas juga bisa mengupload data spasial, juga bisa membuat layer-layer peta, juga bisa membuat peta-peta. Tapi tentunya peta-peta yang mereka bangun, itu nanti kita kasih batas gitu sama teman-teman. Datanya misalnya gini, dinas pendidikan misalnya. Kalau memang mau dikasih akses dinas pendidikan hanya bisa melihat data dinas pendidikan saja, itu bisa nanti. Jadi dia tidak mengganggu dinas-dinas lainnya, itu bisa kalau mau dikasih hak akses kayak begitu. Nah, kalau di contoh misalnya di Aceh itu yang kita bangun dia kebetulan dia kan geoportalnya untuk kehutanan. Itu ada KPH-nya banyak ya karena di provinsi Aceh kan luas gitu. Nah, itu pengennya pemerintah di sana antar KPH tidak boleh melihat datanya gitu, tidak boleh ngedownload gitu. Kecuali kalau datanya itu memang sudah menjadi publik dan sudah clearing, mereka boleh lihat, itu monggo nggak apa-apa. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa mengatur hak akses seperti itu. Sehingga nanti rapih lah penggunaan dan pemanfaatannya. Kira-kira seperti itu Pak yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf
Saya kembalikan ke Pak Yadi. Baik, terima kasih Mas Dadi atas penjelasannya. Tadi kita sudah diberikan penjelasan yang lumayan komprehensif mengenai geoportal, baik dari strukturnya, kemudian jenis-jenis data, dan juga database. Kemudian yang terakhir tadi mengenai hak akses dan username. Mungkin kami buka diskusi bagi teman-teman. Jika ada yang memberikan masukan atau pertanyaan, kami persilahkan. Izin Mas Yadi. Silakan Mas. Ya, Pak. Tadi menarik yang dari presentasinya Mas Dedi itu yang oke, menarik tadi. Jangan sembunyi ya. Iya, Mas Manda nyuruh saya muncul. Yang bisa di-share lagi Mas Dedi yang tadi yang warna biru ya kalau nggak salah. Yang slide berapa ya? Slide 3 apa 4 tadi? Mas Dedi. Ya. Slide berapa? Yang keempat ya, keempat. Ya, yang ini. Ini. Ya. Ya, yang ini Mas. Nah, kalau dari sini kita lihat Bapak Ibu sekalian, berarti kan oke lah, kita nggak usah lihat tentang kebijakan satu petanya. Kebijakan satu peta ini agak sulit mewujudkannya karena juga beberapa kali kemarin kita pertemuan di Kemenko Perekonomian, kemudian tim teknisnya adalah BIG gitu, untuk menyatukan satu daerah daerah di seluruh Indonesia ini sulit sekali. Kita ngelihat Mataram saja dulu. Memang benar tadi kita sudah ada rintisan untuk peta-peta di Kota Mataram ini sudah sesuai dengan standar BIG, itu sudah ada karena pada saat kita nyusun review RT/RW peta-petanya sudah terstandar sesuai dengan standar BIG. Nah, sekarang adalah kita ini pengen punya geoportal yang nanti namanya kita mintakan ke pimpinan mungkin Mas Dedi. Jadi bukan di kami dia, bukan di yang hadir saat ini untuk memberikan nama apa namanya yang paling pas. Nanti kalau sudah tampilannya ada, baru kita bisa berikan nama yang spesifik khas Kota Mataram gitu. Kemudian tentang manajemen basis data geospasial. Nah, ini ada kaitannya dengan slide terakhirnya Mas Dedi tadi, bahwa siapa melakukan apa ini harus jelas dulu. Saya nggak tahu apakah nantinya harus di SK-kan atau seperti apa, juga nanti mungkin teman-teman Kominfo bisa, mungkin ranahnya lebih di Kominfo yang memahami tentang data gitu. Saya nggak tahu juga apakah di Kominfo itu di bidang tertentu yang mengawal ini, seperti misalnya di bidang statistik dan persandian atau di bidang apa. Tapi kita perlu ada pemangku data yang juga nanti akan melakukan manajemen basis data geospasialnya, yang di poin kedua yang digambarnya Mas Dedi ini. Nah, dari situ kita tentukan dulu nanti sesuai dengan tujuan yang disebut oleh Pak Yadi tadi tentang hak akses dan sebagainya, tanggung jawab masing-masing kita dulu di Kominfo dan Bapeda yang memfikskan itu, sehingga nanti baru bisa meminta SKPD untuk bisa mengupdate. Nah, kita bisa mentransfer ilmunya, bagaimana mereka mengupdate peta apa yang mereka butuhkan ditampilkan. Itu baru bisa terbuka pikiran teman-teman OPD, jangan sampai seperti pada saat beberapa waktu lalu dipikir apa yang kita bangun ini seperti halnya di Google Maps atau Google Earth gitu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda.
geoportal yang kita bangun. Itu perlu ditentukan dulu pertama, soal siapa yang menjadi pengelolanya untuk ditetapkan sebagai pengelola basis datanya. Kemudian tentang SDM, nah ini dengan Mas Dedi juga, nanti Mas Dedi bisa tahapan-tahapan apa bisa membantu sehingga teman-teman ini tidak terlalu bergantung lagi nantinya dengan Dasmap. Dasmap tetap bisa membantu kami dalam hal-hal yang jika ada yang belum dipahami oleh teman-teman. Di situ peningkatan SDM-nya. Nah, seperti halnya misalnya kalau di Kominfo ada teman-teman programmer misalnya. Siapa itu nanti yang memegang yang harus punya keahlian tertentu di geoportal ini. Kemudian juga kita perlu membahas SOP ini. SOP ini pengalaman dulu waktu ada unit GIS, teman-teman dari Jerman ada di beberapa kota Mataram, itu sangat ketat keluar masuknya data, sangat ketat bagaimana melakukan survei, sangat ketat bagaimana mengcopy data, hak akses dari masing-masing itu ada SOP-nya. Ini perlu kita buat, apakah nanti misalnya kita di Bapeda yang buat, kemudian kita konsultasikan dengan Mas Dedi, atau Mas Dedi juga sudah punya pengalaman dengan daerah lain yang bisa kita adopsi, sehingga bisa lebih cepat untuk melakukan itu. Nah, mungkin itu 3 hal itu. Kita sudah sepakat bahwa kita membangun aplikasi, kemudian soal manajemen, SDM, dan SOP ini perlu kita bahas, apa FGD kah namanya? Apakah saya nggak tahu hari ini apa bisa kita tentukan saja, karena pimpinan kita masing-masing juga harus tahu gitu. Kadis Kominfo juga harus punya pemahaman, karena kita ini kan di tim teknis nih Mas Dedi, sangat-sangat tim teknis, kami di tim kerjanya lah, kita menyiapkan. Nah, kalau sudah kelihatan arsitekturnya, sudah kelihatan alurnya, baru kami bisa menyampaikan pada pimpinan. Jangan sampai rancangan ini masih belum jelas, tapi kita sudah sampaikan. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan Mas Yadi. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Tio atas saran dan masukannya. Memang sudah merujuk pada agenda pertemuan kita pada hari ini ya. Jadi teknis untuk penentuan username, hak akses, dan pengelolaan aplikasi. Jadi mungkin nanti akan ada tanggapan dari Mas Dedi dan Pak Manan juga mungkin terkait dengan hak akses, data, kebijakan data, kemudian nanti admin-adminnya, levelnya siapa saja, Pak Manan mungkin nanti bisa kita jelaskan dan kita langsung tentukan personilnya, mungkin sebisa mungkin, siapa-siapa sumber daya yang kita punya. Nah, mungkin kita akan jadikan sebagai output meeting kita kali ini. Kalaupun nanti akan ada pembahasan teknis seperti password segala macam, nama-nama username mungkin nanti bisa di belakang layar. Yang penting kita sudah ada penentuan. Silakan Mas Dedi dulu mungkin. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Tio masukannya. Ada beberapa tanggapan dari saya. Kayak tadi ada juga kesimpulan, pertama nama aplikasi nanti akan diatur oleh pimpinan ya. Lalu untuk hak akses data nanti ditentukan oleh siapa. Nah, sebelum merangkak jauh ke dinas-dinas yang lain, tadi ada sarannya kita lebih baik membenah dulu manajemen basis data Mataram ini oleh Bapeda dan Kominfo. Tadi ada saran seperti itu. Saya rasa itu cukup bagus ya, karena Bapeda dan Kominfo di sini perannya paling tinggi, kalau mungkin bisa dikatakan sebagai unit clearingnya mungkin kalau bahasa teknisnya. Nah, mungkin perlu secara intens nih Pak, membahas manajemen data, inventarisasi lalu mengupload data itu supaya aplikasi ini benar-benar
bermanfaat gitu, dan benar-benar terjadilah ini tematik geoportal ini seperti ini gitu, terjadi gitu, cepat-cepat bisa diaplikasikan. Nah, untuk SDM tadi apakah perlu pelatihan atau apa? Saya rasa perlu banget ya. Dan saya rasa juga SDM untuk saat ini bisa dilakukan nih seperti rapat seperti ini. Saya rasa juga bisa dilakukan gitu, teman-teman. Yang penting sih internet di sana bagus, terus hanya internet aja saya rasa. Yang penting sama data gitu ya, nanti kita bisa langsung praktek langsung secara online saya rasa, sambil menunggu kalau COVID-nya ini sampai masih lama, misalnya kan lama-lama berarti kan kami tidak bisa ke sana gitu. Saya rasa lebih baik latihan aja dulu lewat online seperti ini daripada menunggu COVID. Nah, untuk SOP memang dasar sudah pernah buat, nanti kita sharing lalu kita susun bareng-bareng juga nggak apa-apa, teman-teman. Atau teman-teman nanti setelah saya share, teman-teman adopsi dari sana, nanti kita bahas bareng juga, nggak masalah, itu bagus. Nah, dari yang tadi itu ada SDM, SOP, sama manajemen basis data. Nah, yang paling penting menurut saya saat ini adalah manajemen basis data terlebih dahulu sih. Datanya, inventarisasinya sudah sampai mana, teman-teman yang sudah resmi yang mana. Karena saya juga punya data Mataram sebenarnya, tapi itu kan tahun 2017 dan saya nggak tahu itu clearing sah atau enggak, saya nggak tahu. Sedangkan di Mataram kan mungkin sudah ada update gitu selama beberapa tahun terakhir ini. Gitu. Jadi dengan siapa selain Pak Yadi mungkin atau siapa, ayo kita buat bareng-bareng manajemen basis datanya, nanti intens tiap hari via WhatsApp atau rapat intens via online gini juga nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting terjadwal gitu. Itu Pak tanggapannya buat Pak Tio. Baik, terima kasih Mas Dedi atas tanggapannya, dan sudah ada lampu hijau tadi dari Mas Dedi untuk memberikan pelatihan ya, training secara online kepada personil kita di sini. Mungkin Pemanan kita akan langsung jadwalkan untuk training biar teman-teman transfer of teknologinya itu bisa cepat. Nanti kita akan follow up Mas Dedi untuk online trainingnya. Baik. Nanti kita akan tentukan mungkin bisa minggu depan. Kemudian tadi mengenai data Pak ya, tadi kan Mas Dedi katanya sudah ada data utilitas mungkin Mas ya untuk Kota Mataram. Nah, mungkin itu kita akan inventarisir juga. Mungkin Mas Tio yang ada informasi mengenai data-data tersebut, Mas, mungkin kita bisa dapat gambaran nanti data-data seperti apa, kemudian apakah memang akan kita upload ke sistem atau gimana. Mungkin Mas Tio bisa ada informasi? Informasi apa Mas? Tentang apa Mas? Tadi Mas Dedi ada punya data Kota Mataram. Sebetulnya apa yang dibangun sama Mas Dedi waktu itu kita gunakan ke BIG itu Mas Dedi. Jadi salah satu kunci sukses revisi RT/RW itu bisa cepat selesai juga karena dibantu sama Mas Dedi dan tim. Jadi belum ada pembaruan lagi dari sisi data kita. Tadinya kepikirkan setelah RT/RW selesai, kemudian data RKP yang terakhir kita gunakan untuk RT/RW juga, ada beberapa yang kita gunakan. Kita bangun geoportal ini adalah untuk basis datanya adalah pakai yang revisi RT/RW kemarin. Kemudian dengan adanya geoportal ini kita bisa bangun datanya, kita kembangkan lah. Misalnya yang tadinya OPD-nya belum ada petanya, dari data dasar itu, peta dasar itu kita kembangkan. Itu sih sebetulnya kenapa geoportal ini, mohon maaf saya bilang kasarnya, saya agak ngotot supaya ini kita bisa punya gitu.
supaya karena pengalaman dulu unit JS waktu teman-teman Jerman itu bantu, nggak bisa jalan kalau tanpa pakai geoportal. Kerja masing-masing di kantor masing-masing itu nggak sulit ngontrolnya, apalagi kesibukan masing-masing. Nah, harapannya dengan geoportal ini kita bisa kerjakan sama-sama gitu. Mungkin itu sih Mas Yadi. Baik, terima kasih Mas atas infonya. Mungkin ada dari Pak Manan mungkin tanggapan Pak. Terima kasih Pak Yadi atas waktu yang diberikan. Selamat siang Mas Dedi. Yang Dari mana? Pak Kabit, selamat siang Pak Kabit. Mas Tio maksudnya. Tempat dia beda sendiri ya tempatnya. Beda sendiri Iya, ya. saya di ruangan lain sekarang Mas Yadi. Oke. Ya, mungkin dari kami Kominfo kebetulan juga di sini baru hadir juga Kabit Sandi dan Statistik mengenai pengolahan data. Nanti mungkin beliau juga kita beri waktu Pak ya untuk bagaimana akhir-akhir ini memperoleh data dari OPD yang ada. Nah, terkait dengan aplikasi Geoportal yang dibangun, tentunya ketika kita berbicara tentang infrastruktur dan manajemen data, tentunya nanti kita akan melakukan kerja bareng mungkin sama Bapeda. Karena di satu sisi data ini kan dipakai untuk perencanaan juga Pak Yadi. Nah di samping kami di Kominfo itu adalah menyampaikan informasi data yang boleh keluar. Nah tentunya nanti ketika berbicara tentang perencanaan berarti data itu akan dikelola oleh Bapeda. Namun secara infrastruktur kan semua data ini kan sudah tersimpan di dalam servernya Kota Mataram. Nah, tinggal nanti dalam pengaturan hak akses itu nanti diberikan ketiga hubungan dengan pengambilan data, khususnya data tematik yang menentukan lokasi-lokasi tertentu kan dikasih hak kepada OPD yang tentunya berkaitan dengan tupoksinya. Tetapi data itu semua kan bisa ditampilkan atau dilihat oleh Bapeda. Nah, tentunya ketika kita berbicara tentang pengolahan data ini, tentunya kan bermain di layar-layar yang ada. Nah, mungkin nanti di dalam pelatihan supaya kami ke depan Kota Mataram ketika ingin mengembangkan data spasial, tentunya nanti pada saat pelatihan teman-teman programmer yang dimiliki oleh Kota Mataram itu bisa ditransfer knowledge-nya oleh dari Mas Dedi atau dari Dasmap ya. Nah mungkin itu saja yang saran dari kami sehingga aplikasi ini sangat berguna dan multiguna bagi pengambilan keputusan oleh pimpinan paling atas. Mungkin demikian yang saya dapat sampaikan Pak Yadi. Mungkin nanti berbicara tentang data, mungkin Pak Kabit Sandi dan Statistik yang memang itu tupoksinya bagaimana mengenai peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Presiden mengenai satu data Indonesia dan bagaimana data itu yang dikelola oleh pemerintah kota kabupaten. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Manan atas tanggapannya. Tadi mungkin Pak Manan menekankan untuk ada transfer knowledge juga tadi ya, biar bisa cepat pemerintah Kota Mataram bisa
mengoperasikan program dengan secara mandiri. Nah, bersama kita sudah hadir juga KB Data dan Persandian dari Kominfo. Datang Pak Budi. Mungkin kita bisa diberi penjelasan sedikit Pak mengenai data, mengenai fungsi Kominfo sebagai wali data di sini terkait kebijakan-kebijakan data, mau yang tabular maupun yang spasial. Silakan Pak. Terima kasih. Begini, satu dari sisi kebijakan memang kita sedang menindaklanjuti Perpres tentang Satu Data Indonesia dalam bentuk regulasi Perwal, Peraturan Wali Kota, sehingga nantinya fungsi wali data itu dapat secara optimal. Artinya semua OPD kan sebagai produsen data, dan kami bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Kebetulan fungsi kami di sana satu untuk memverifikasi, validasi data, dan mempublikasikan. Kami di sana juga ada untuk khusus untuk infrastruktur, ada bidang ego. Kami dari sisi pengolahan datanya, nanti dari sisi publikasi, dari informasi dan komunikasi publik. Nah, ini satu tentunya harus kita di sumber daya tentunya yang harus kuat. Sumber SDM kita ada, kemudian yang kami butuhkan adalah seperti tadi disampaikan pelatihan itu semoga bisa cepat direalisasikan sehingga bisa kita terapkan begitu di Kota Mataram, tentunya secara koordinatif nanti Kominfo dengan Bapeda gitu. Kemudian kalau memang ada rencana progres ke depan yang mendukung untuk kota, kita harapkan segera kami diinformasikan sehingga ini bisa jadi bahan pimpinan pengambilan keputusan selanjutnya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi masukan dan bisa kita realisasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya mengenai data ini dan terkait fungsi Kominfo dari sebagai wali data. Jadi kita kayaknya sudah berada di jalur yang tepat ya. Mungkin sebelum kita tutup kita akan melakukan sesi foto bersama ya, Pak Manan. Nanti semuanya ditampilkan Mas Manda. Kita akan foto bersama. Baik teman-teman, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada, marilah kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Screenshot. Makasih Mas Dedi, Pak Tio, teman-teman semua, Dasmep, Mbak Sentin, Mbak Dewi.